Yesus menasihati para muridnya supaya melaksanakan keagamaannya tidak di depan orang, supaya dilihat dan dipuji. Sampai sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, semoga damai Kristus kiranya selalu beserta kita, dan semoga hari ini juga kita dalam keadaan sehat walafiat semua. Salam sehat selalu bagi kita semua. Kembali saya mengajak kita bersama-sama, mari kita belajar dan merenung firman Allah yang saya ambil dari bacaan Injil hari ini, bacaan liturgis hari ini dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18. Kita mulai dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan agamamu di depan orang, supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa-doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikung-tikung jalan, jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan menggereja tentu ada banyak aktivitas, ada banyak kegiatan-kegiatan. Kalau kita orang yang partisipan aktif, tentu ada banyak kesibukan rohani di dalam kehidupan bersama. Ada banyak kesibukan, misalnya kelompok kor, paduan suara, doa-doa lingkungan, aneka kelompok doa, mengunjungi orang sakit, berdoa untuk orang berduka cita, menghibur orang sedang berduka cita. Banyak kegiatan OMK, rekat, sekolah minggu, dan lain sebagainya. Baik itu di lingkungan, wilayah, maupun juga di gereja. Sebagai seorang Kristiani, khususnya kita orang Katolik, segala aktivitas itu harus mencerminkan aktivitas rohani yang mendalam, bukan hanya sebuah kegiatan duniawi, atau bukan sebagai sebuah ajang pamer atau show, tapi lebih-lebih sebagai sebuah tanggung jawab seorang anggota gereja, tanggung jawab seorang murid Kristus untuk mengungkapkan kasih terhadap Allah yang telah menganugerahkan kita hidup sampai dengan detik ini. Maka jelas segala aktivitas kita, segala perbuatan baik kita, terutama di dalam aktivitas kerohanian kita,
bukan untuk mendapat pujian, bukan untuk mendapat sanjungan, tetapi untuk membangun hubungan yang harmonis dengan Allah dan sesama kita. Sehingga segala aktivitas kita dapat memperoleh sebuah makna yang luhur dan mulia dalam hidup iman kita. Dalam bacaan Injil hari ini, dengan tegas Yesus mengingatkan kepada para rasul, juga kepada kita di zaman now. Yesus bersabda, "Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka." Yesus sangat tajam melihat bagaimana orang-orang Yahudi pada saat itu, terutama kaum Farisi, melakukan hal-hal yang suci, hal yang luhur dari kewajiban agama mereka, tetapi dengan sebuah agenda yang tersembunyi. Banyak orang Yahudi saleh yang dengan tekun melakukan kewajiban agamanya dengan berdoa, berpuasa, dan sedekah atau amal. Tiga hal ini sangat luhur, mulia, tetapi mereka melakukan dengan motivasi tertentu, yaitu supaya dilihat orang dan dipuja-puji, diagungkan orang. Pesan Yesus dalam Injil hari ini juga secara khusus ditujukan kepada kita di zaman now yang sedang melaksanakan tugas hidup kita, mewartakan sabda dan firman Tuhan. Tidak disangkal, pada kenyataannya memang tak jarang hidup rohani, kegiatan keagamaan itu luhur dan mulia dari seorang Kristiani, seorang Katolik, juga kadang-kadang direduksi menjadi ajang lomba cari pujian. Dan hal ini jarang disadari. Praktek-praktek hidup rohani dilaksanakan dengan pusat egonya. Lalu hidup rohani tidak lagi menjadi olah batin, tidak lagi menjadi sebuah pergulatan dengan Tuhan, tetapi hanya menjadi sekedar acara-acara rohani seperti ziarah-ziarah ke tempat suci, melipat gandakan doa-doa novena, doa-doa rosario setiap hari, menggalang karya-karya sosial, dan sebagainya. Memang semua itu tidak jelek, tidak jahat. Semua itu luhur di hadapan Tuhan. Tetapi kalau motivasinya hanya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dan hanya untuk membantu sesama supaya bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, inilah karya-karya yang luhur dan mulia. Dengan motivasi seperti ini, inilah yang menandakan, inilah yang menunjukkan bahwa kita mempunyai iman yang murni, iman yang berkualitas. Terutama dalam pesan Yesus bagi para murid dahulu juga sampai sekarang, akan 3 sikap Kristiani yang harus diperhatikan dalam panggilan iman kita, yaitu doa, puasa, dan sedekah atau amal. Dalam puasa dan amal, doa adalah sarana bagi kita untuk meraih kesucian hati dan supaya kita lebih intensif membaharui diri seturut kehendak Allah. Itu di dalam doa, puasa, dan sedekah atau amal. Doa merupakan bagian inti dalam kehidupan seorang Kristiani, seorang beriman, juga seorang Katolik. Doa adalah ungkapan hati secara personal kepada Allah sendiri. Karena itu Yesus mengingatkan kita bahwa berdoalah di tempat yang tersembunyi, supaya pertama-tama agar komunikasi secara personal dengan Allah terjadi dengan tenang. Karena dalam doa terjadi kontak pribadi yang intim, bahkan menjadi tempat curhat kita dengan Allah. Juga di tempat tersembunyi supaya bukan untuk dilihat orang,
dan dipuja-puji orang, sebagaimana sikap doa kaum Farisi yang dicontohkan di dalam bacaan Injil hari ini. Puasa merupakan bentuk nyata mati raga. Dengan puasa kita dituntut untuk berani membatasi dan menahan keinginan diri dari tawaran-tawaran dunia yang serba nikmat dan menggiurkan ini. Puasa juga sebagai bentuk ungkapan keprihatinan kita terhadap sesama yang hidup dalam berkekurangan. Dengan puasa ini kita bisa menyisihkan sedikit rezeki kita untuk membantu mereka yang sedang dalam berkekurangan. Doa dan puasa harus saling bekerja sama. Doa harus dibarengi puasa, demikian pun sebaliknya. Puasa harus dibarengi dengan doa. Puasa tanpa doa itu sama dengan diet. Orang mau diet. Puasa tanpa bela rasa itu sama dengan pengiritan. Sedangkan kalau doa tanpa bela rasa namanya pelit atau orang kikir. Sedangkan sedekah adalah usaha atau keinginan untuk membantu dan menyumbang kepada saudara yang berkekurangan, baik secara materi ataupun secara moral. Memberi dengan ketulusan hati, dengan ikhlas, tidak ada paksaan dan tidak terpaksa. Juga supaya tidak dilihat orang. Ini pesan Yesus. Jangan kita berbuat seperti contoh di dalam Injil tadi. Mereka berbuat supaya dilihat, dikagumi oleh orang. Saudaraku yang terkasih, Yesus menegaskan, bila engkau memberi sedekah, biarlah tangan kirimu tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Ini pesan Yesus di dalam bacaan Injil hari ini. Karena yang kita berikan bukan milik kepunyaan kita, tapi itu adalah berkat bagi mereka dari Allah yang diberikan kepada mereka lewat tangan-tangan kita. Mari kita belajar atau kita melihat di dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Tobit, nasihat malaikat Rafael kepada Tobit dan Tobias. Mungkin bagus juga untuk kita dengarkan. Tobit bab 12 ayat 8 sampai dengan 9. Lebih baik doa benar dan sedekah jujur daripada kekayaan yang lalim. Memang sedekah melepaskan dari maut dan menghapus setiap dosa. Orang yang melakukan sedekah akan menjadi puas dengan umurnya. Juga bisa dibaca di dalam kitab Ulangan bab 15 ayat 11 juga tentang sedekah. Ketiga pilar yang disampaikan Yesus dalam khotbah di bukit ini yaitu doa, puasa, amal atau sedekah, itu menjadi penyangga iman kita kepada Allah. Saudaraku, sahabatku yang terkasih, ingatlah selalu akan pesan Yesus yang Yesus menghendaki kita melakukan semuanya ini, yaitu doa, puasa, sedekah atau amal. Juga kegiatan-kegiatan rohani kita, kegiatan-kegiatan agama kita dengan hati, dengan iman, dan bukan karena peraturan agama, bukan karena kata orang, bukan karena sungkan dengan teman atau orang lain. Kita melakukan semua ini sebagai tanggung jawab iman kita. Oleh karena itu, keputusan dan pemilihan atau pilihan pribadi sangat menentukan dalam pelaksanaannya. Supaya kita memiliki motivasi iman yang dalam. Dan semua ini hanya untuk kemuliaan kebesaran Allah. Bukan untuk egoisme kita. Demikianlah renungan singkat kita ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, semoga kemilau harta tidak menggoyahkan semangat kami untuk menjadi saksi kasih-Mu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tawaran
kenikmatan ini. Tuntunlah kami ke jalan-Mu, jangan biarkan kami seorang ke jalan yang sesat dan menyesatkan orang. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita.